Baik, acara akan saya mulai. Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Lala selaku Master of Ceremony hari ini. Dan akan ada 2 moderator yang membantu acara debat kandidat pemira 2021. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut kedua moderator kita, Made dan Pasha. Dipersilakan untuk Made dan Pasha perkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Made sebagai moderator 1 yang akan memandu acara pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin sekalian karena telah bersedia untuk menyaksikan debat kandidat pemira IKMI 2021 yang merupakan kegiatan untuk para kandidat IKMI 2022 menyampaikan gagasan serta pendapatnya yang akan dijadikan acuan selama 1 tahun ke depan. Saya juga ingin mengingatkan kepada kandidat dan hadirin sekalian untuk menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Seperti yang sudah dinyatakan oleh MC, saya di sini bersama rekan saya Fasya sebagai moderator 2. Silakan Fasya. Baik, terima kasih Made. Selamat siang semuanya, nama saya Fasya sebagai moderator 2 yang juga akan membantu acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib debat kandidat pemira IKMI 2021. 1. Pertanyaan seputar visi dan misi tidak menyerang personal. 2. Durasi waktu akan dimulai ketika kandidat mulai berbicara. 3. Tidak diperkenankan menginterupsi atau memotong saat kandidat lain sedang berbicara. 4. Kandidat boleh menanggapi jawaban kandidat lain hanya saat kandidat lain sudah selesai berbicara. 5. Pada segmen 4, debat bebas, kesempatan berbicara ditentukan oleh moderator. Itu tadi merupakan tata tertib untuk siang hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah segmen 1 yang akan dipandu oleh Made selaku moderator 1. Silakan Made. Terima kasih Fasya. Kita akan segera masuk ke segmen 1, yaitu penyampaian visi dan misi oleh masing-masing kandidat. Perlu diperhatikan, waktu yang diberikan untuk masing-masing kandidat adalah 3 menit dan dimulai saat moderator mempersilahkan dan saat kandidat mulai bicara. Dimohon kepada kandidat untuk memperhatikan timer selama penyampaian visi dan misinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari kandidat pertama. Kepada Kak Taskia, apakah Kak Taskia sudah siap? Halo, thank you, udah siap kok. Oke. Apabila sudah siap, mari kita mulai aja. Waktu yang diberikan selama 3 menit, dimulai setelah kandidat mulai bicara. Dipersilakan, Kak Taskia. Oke, udah mulai? Oh, belum. Oke, udah bisa mulai kah? Oke. Halo teman-teman semua, teman-teman IKMI khususnya, selamat siang. Makasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke acara debat. Jadi aku di sini pengen mengungkapkan visi dan misi aku yang aku yakin mungkin beberapa teman udah tahu juga kalau rajin nonton presentasi aku di YouTube ya. Jadi aku mau ngulang secara singkat aja. Untuk visi aku tulis itu aku ingin mewujudkan IKMI sebagai organisasi yang aktif atau lain kata itu hidup gitu ya, lalu solid dan berdaya guna. Nah ini maksudnya apa itu nanti akan aku realisasikan itu melalui misinya. Jadi yang pertama untuk yang aktif itu aku pengen mengembalikan antusiasme dan semangat anggota IKMI ya, karena keadaan lagi pandemi kayak gini jadi mungkin cukup berat gitu. Yang kedua itu soal solid. Jadi emang banyak feedback mengenai mungkin kita karena pandemi again konteksnya jadi kurang bonding. Nah, aku pengen meningkatkan ikatan kekeluargaan antar anggota IKMI. Dan yang terakhir itu berdaya guna. Berdaya guna itu kayak gimana sih? Jadi IKMI itu aku pengen sebagai wadah ya untuk mahasiswanya kita anak sastra Inggris untuk mengembangkan diri. Karena aku tahu anak sastra itu apa ya banyak banget proyeknya, bukan proyek sih, kayak bakat minatnya gitu ya. Dan aku pengen IKMI itu bisa jadi wadah buat mereka untuk bebas mengekspresikan diri, jadi tempat yang aman juga buat mereka, baik itu di lingkungan internalnya IKMI maupun di eksternal ya, mungkin nanti pengen berkaryanya di luar FIB atau bahkan mungkin tingkat UI, I don't know, tergantung teman-teman. Gitu kira-kira untuk visi dan misi. Cukup, thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Taskia atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya kita akan mendengar penyampaian visi dan misi dari kandidat 2 Kak Ari. Apakah Kak Ari sudah siap? Kedengeran? Kenapa Kak? Kedengeran nggak, maaf? Kedengeran Kak.
Oke. Oke, ya udah. Ya. Waktu yang diberikan adalah 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang dan dimulai ketika Kak Ari mulai bicara. Silakan. Oke, halo dan selamat siang semuanya. Seperti tas kita, terima kasih udah menyempatkan untuk datang ke debat hari ini. Jadi aku langsung aja ke visi dan misinya. Jadi visinya seperti yang dipaparkan di PPT aku, yaitu menciptakan IKMI yang dapat memfasilitasi dan mengembangkan minat dan bakat anggota-anggotanya, serta mempertahankan IKMI sebagai safe space bagi anggota-anggotanya dan memelihara sifat kekeluargaan. Soalnya saya rasa hal ini yang harus difokuskan sejak masa pandemi. Misi aku adalah untuk, pertama, mendorong anggota-anggota IKMI untuk mengembangkan bakat mereka melalui kegiatan-kegiatan di IKMI dan juga FIB, baik itu lomba, workshop, ataupun webinar atau seminar. Menurut aku partisipasi anggota IKMI dalam kegiatan-kegiatan tersebut masih harus ditingkatkan lagi. Lalu berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu menyusun program kerja yang benar-benar sesuai dengan minat anggota-anggota IKMI dengan timeline yang jelas, sehingga distribusi program kerja bisa lebih rata dan tidak terkonsentrasi pada 1-2 bulan. Misi terakhir adalah aku mau meningkatkan keakraban antara anggota-anggota IKMI melalui program kerja bonding, sehingga IKMI terus menjadi tempat yang bebas diskriminasi dan intimidasi. Jadi pandemi ini telah memisahkan IKMI secara fisik, dan hal ini sangat berefek pada sifat kekeluargaannya. Jadi program kerja bonding menjadi semakin penting. Dari saya segitu aja. Baik, terima kasih banyak Kak Ari atas penyampaian visi dan misinya. Nah, itu tadi adalah visi dan misi dari kedua kandidat yang begitu komprehensif dan dedikatif ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke segmen 2 yang membahas seputar kepribadian kandidat. Segmen kedua akan dipandu oleh Fasya selaku moderator 2. Dipersilakan. Oke, terima kasih Made dan juga kepada kedua kandidat atas penyampaian visi dan misinya. Langsung saja kita masuk ke segmen 2, yaitu pertanyaan seputar kepribadian kandidat. Pada segmen ini, masing-masing kandidat akan diminta untuk memilih nomor antara 1 atau 2 untuk menentukan pertanyaan mana yang akan dijawab. Pertanyaan yang sudah dipilih oleh kandidat sebelumnya dianggap gugur. Selanjutnya, pertanyaan terpilih akan dibacakan sebanyak 2 kali dan diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saat pertanyaan sudah disampaikan, kandidat diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya. Setelah kandidat selesai menjawab, moderator akan memberikan kesempatan kepada kandidat selanjutnya untuk menyampaikan tanggapannya selama 30 detik. Diingatkan kembali kepada kedua kandidat untuk memperhatikan timer selama menjawab atau menanggapi kandidat lainnya. Baik, yang pertama kepada kandidat nomor urut 1 ke atas Kia, silakan dipilihkan nomor 1 atau 2. Aku pilih nomor 2. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 akan saya bacakan ya Kak. IKMI merupakan salah satu organisasi yang memiliki banyak program kerja setiap tahunnya. Dan tentunya terdapat anggota-anggota yang bertanggung jawab atas program kerja tersebut. Pertanyaannya, apabila salah satu anggota IKMI ada yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab sebuah proker, tindakan apa yang akan Kakak ambil? Saya ulang sekali lagi, IKMI merupakan salah satu organisasi yang memiliki banyak program kerja setiap tahunnya, dan tentunya terdapat anggota-anggota yang bertanggung jawab atas program kerja tersebut. Pertanyaannya, apabila salah satu anggota IKMI ada yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab sebuah proker, tindakan apa yang akan Kakak ambil? Itu tadi pertanyaannya, waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, apakah Kak Taskia sudah siap menjawab? Oke, udah siap. Baik, waktu 2 menit dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Oke, makasih. Jadi pertanyaannya kalau misalnya organisasi banyak proker, terus anggotanya yang bertanggung jawab itu tiba-tiba nggak melaksanakan tugasnya.
Jadi I think ini masalah yang emang udah jadi umum banget, apalagi di organisasi kampus kayak kita ya. Paling pertama pasti aku bakal reach out, tapi ini tergantung juga sih, mungkin apakah ini kadifnya atau staff dari kadifnya, karena kalau misalnya staff itu kan ada alurnya ya, jadi kadifnya dulu mungkin tanyain staffnya, baru nanti kadifnya misalnya lapor ke ketua umum gitu atau presiden. Jadi kalau misalnya untuk kayak langsungnya aku bawahin gitu atau misalnya pengurus inti bawahin, mungkin again reach out dulu sih, kayak tanyain masalahnya kayak apa. Mungkin sekarang banyak yang sibuk gitu ya di luar kayak kampus atau mungkin sakit gitu, jadi tetap lihat kondisi teman-teman mereka kenapa gitu, jadi reach out. But di satu sisi juga harus tetap ingatin sih kalau mereka itu punya tanggung jawab dan karena udah memutuskan diri untuk menjadi bagian dari pengurus IKMI, itu komitmennya tetap harus ada gitu. Jadi harus dilihat kondisi mereka, kayak mereka mau komprominya harus kayak gimana, itu teman-teman aku sebagai pengurus, sebagai ketua itu akan membantu, tapi untuk staff mereka juga udah harus tahu kondisinya. Jadi kayak dua arah gitu ya, kita tetap tanyain kondisi mereka, but tetap tegas juga gitu dalam kepengurusan, biar teman-teman yang lain juga nggak kesusahan gitu kerjanya. Jadi nggak ditanggung mungkin kalau mereka hilang cuma sama satu orang gitu, itu kan kasihan yang lain juga. So the key is I think tetap untuk maintain komunikasi. Itu aja dari aku. Thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Taskia. Apakah kandidat 2 memiliki tanggapan? Sekali lagi, apakah kandidat 2 memiliki tanggapan atas jawaban kandidat 1? Ya, mungkin sedikit tanggapan aja. Baik, ya kalau begitu waktu 30 detik untuk memberikan tanggapan dimulai setelah kandidat berbicara. Silakan Kak. Ya mungkin dari saya bukan tanggapan disagree ya, soalnya emang setuju banget harus pertahankan komunikasi antar pengurus. Tapi mungkin tambahin aja bahwa hal ini tuh dari awal harus ada persetujuan antara pengurus. Bagaimana sanksinya kalau emang cabut-cabutan, mungkin dari setiap divisi gitu. Jadi biar setiap staff tahu juga apa konsekuensinya secara jelas. Gitu. Baik, terima kasih Kak Ari atas tanggapannya. Selanjutnya, karena pertanyaan yang terpilih sebelumnya adalah pertanyaan nomor 2, maka Kak Ari akan mendapat pertanyaan nomor 1. Pertanyaan akan saya bacakan 2 kali, jadi mohon diperhatikan. Seperti yang telah disampaikan para kandidat dalam video presentasi, para kandidat telah menyebutkan weaknesses masing-masing pada bagian SWOT. Pertanyaannya, bagaimana kalian menangani atau memperbaiki weaknesses yang kalian miliki apabila terpilih menjadi ketua IKMI? Saya ulang sekali lagi, seperti yang telah disampaikan para kandidat dalam video presentasi, para kandidat telah menyebutkan weaknesses masing-masing pada bagian SWOT. Pertanyaannya, bagaimana kalian menangani atau memperbaiki weaknesses yang kalian miliki apabila terpilih menjadi ketua IKMI? Itu tadi pertanyaannya, waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Apakah Kak Ari sudah siap? Ya, sudah. Baik, waktu 2 menit dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Silakan Kak Ari. Ya, jadi weakness saya sendiri itu pertama susah untuk tegas, kedua skill komunikasi dan public speaking masih harus diperbaiki lagi ya. Lalu mungkin yang paling signifikan adalah kurang kenal dengan angkatan bawah. Nah, tapi untuk aku sendiri, hal-hal ini tuh cara diperbaikinya tuh cuma lewat continuous practice ya. Jadi emang
akan, aku sendiri lihatnya nanti ke depannya kalau emang jadi IKMI 1 itu hal-hal ini akan menjadi semakin diperbaiki, semakin berinteraksi dengan para pengurus, mau itu lewat bonding atau mau itu lewat rapat. Jadi memang weakness yang saya punya tuh aku rasa cuma bisa diperbaiki lewat latihan yang terus menerus. Jadi itu aja sih, nggak ada metode-metode spesifik. Yang penting aja show up untuk tanggung jawab saya, dan kedepannya diharapkan skill saya yang kurang bisa diperbaiki secara natural. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Ari atas jawabannya. Apakah kandidat 1 memiliki tanggapan? So far enggak sih. Oh, baik. Kalau begitu, dengan ini selesailah segmen 2, pertanyaan seputar kepribadian kandidat. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen 3, yang membahas seputar pengetahuan organisasi. Segmen 3 akan dipandu oleh Made, selaku moderator 1. Silakan, Made. Terima kasih Fasya dan terima kasih Kak Ari dan Kak Taskia. Selanjutnya kita akan memasuki segmen 3, pertanyaan seputar pengetahuan organisasi. Pada segmen ini, peraturan yang digunakan masih sama seperti segmen sebelumnya. Masing-masing kandidat akan diminta untuk memilih nomor antara 1 atau 2 untuk menentukan pertanyaan mana yang akan dijawab. Pada segmen kali ini, Kak Ari diberi kesempatan untuk memilih pertama. Pertanyaan yang sudah dipilih kandidat sebelumnya dianggap gugur. Selanjutnya, pertanyaan terpilih akan dibacakan sebanyak 2 kali dan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saat pertanyaan sudah disampaikan, kandidat diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya. Setelah kandidat menjawab, moderator akan memberikan kesempatan kepada kandidat lainnya untuk menyampaikan tanggapannya. Mohon diingatkan kembali kepada kedua kandidat untuk tetap memperhatikan timer selama menjawab atau menanggapi kandidat lain. Oke, kepada Kak Ari, apakah nomor 1 atau 2 yang mau dipilih? Nomor 1. Nomor 1. Sebagai angkatan 2019, tentunya Kak Ari telah menjadi bagian dari IKMI selama kurang lebih 2 tahun. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh Kak Ari mengenal IKMI? Pertanyaan akan saya ulangi sekali lagi. Sebagai angkatan 2019, tentunya Kak Ari telah menjadi bagian dari IKMI selama kurang lebih 2 tahun. Pertanyaannya, seberapa jauh Kak Ari mengenal IKMI? Itu tadi pertanyaannya. Waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban bisa dimulai dari sekarang. Apakah Kak Ari sudah siap? Iya. Baik, 2 menit, waktu 2 menit dari bisa dimulai dari sekarang setelah kandidat mulai bicara. Iya, jadi untuk aku sendiri, aku lebih familiar dengan IKMI pra-pandemi ya, sebelum online. Soalnya itu juga pas masa aku paling aktif dalam IKMI. Jadi lebih tahu ke ruang kerja yang bentuknya offline, dan kalau online sendiri juga pastinya dari IKMI itu yang aku lihat pas aku jabat jadi staff academics, itu pastinya banyak serba webinar dan apapun online, karena kita mencoba adaptasi dengan pandemi dan situasi online ini kan. Tapi emang seberapa jauh aku tahu tentang IKMI itu, mungkin
itu harus diperdalam lagi untuk aku pribadi, soalnya emang karena situasi pandemi ini kita terpisah secara fisik, jadi dan interaksi cuma harus lewat online, jadi ada disconnect antara di dalam kepengurusan IKMI itu, dan itu udah kerasa dari pas aku ngejabat jadi staf akademik tahun 2020. Tetapi sejauh ini sih yang saya tahu itu emang lebih ke apa yang kurang lah ya, soalnya saya sendiri nggak menjabat lagi tahun 2021, dan memang sebagai anggota biasa itu rasanya kurang deket aja gitu dengan IKMI, dan saya rasa itu yang harus di-address sih untuk kepengurusan berikutnya ini. Itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Ari. Apakah Kak Taskia memiliki tanggapan? Iya, boleh mungkin sedikit sih. Silakan. Oke, thank you waktunya. Pertama aku setuju sih sama Ari sebenarnya, karena emang permasalahannya sama. Jadi mungkin bagi Ari dan aku juga, IKMI yang kita tahu itu sekarang adalah IKMI di layar gitu ya, IKMI sebatas di layar aja gitu, kita nggak tahu keadaan di balik IKMI, maksudnya teman-teman secara offline itu kayak gimana gitu kan, dan memang ini bakal jadi PR sih untuk memperbaiki, untuk mengenalin lagi gitu kalau kita udah offline. Itu sih, thank you. Baik, terima kasih Kak Taskia atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan saja kepada Kak Taskia, boleh, karena pertanyaannya tersisa satu lagi, jadi aku akan langsung bacakan. Dari presentasi yang Kak Taskia bawakan pada presentasi, dapat dilihat bahwa Kak Taskia memiliki cukup pengalaman dalam organisasi atau kepanitiaan sebelumnya. Pertanyaannya, hal terpenting apa yang Kak Taskia pelajari dari pengalaman tersebut yang menjadi bekal untuk Kakak dalam memimpin IKMI? Dan mengapa hal tersebut jadi yang terpenting dari pelajaran atau pengalaman lainnya? Pertanyaan akan saya ulangi sekali lagi. Dari presentasi yang Kak Taskia sampaikan, dapat dilihat bahwa Kak Taskia memiliki cukup pengalaman dalam organisasi atau kepanitiaan sebelumnya. Pertanyaannya, hal terpenting apa yang menurut Kak Taskia pelajari dari pengalaman tersebut yang menjadi bekal untuk Kak Taskia dalam memimpin IKMI, dan mengapa hal tersebut jadi yang terpenting dari pelajaran atau pengalaman lainnya? Itu tadi pertanyaannya. Waktu 15 detik untuk mempersiapkan bisa dimulai dari sekarang. Baik. Apakah Kak Taskia sudah siap? Oke, udah. Oke, waktu 2 menit bisa dimulai dari sekarang. Oke, ya. Thank you. Jadi pertanyaannya, hal terpenting apa yang aku pelajari setelah banyak panitiaan gitu ya. Paling awal itu menurut aku itu kepercayaan sih, kayak put my trust in other people. Jadi kayak trusting each other. Kenapa? Karena saat menjalani sesuatu, terutama kalau misalnya jadi menjalani yang besar gitu ya, kayak presiden itu pasti bakal berat, banyak cobaannya gitu ya, banyak yang harus diurus juga, tanggung jawabnya gede gitu. Dan itu kalau ngerjainnya emang ngerasanya cuma gue sendiri gitu kan, cuma aku sendiri gitu, itu bakal jadi susah banget gitu. Jadi menaruh kepercayaan kepada orang lain, menurut aku itu yang pertama yang paling besar, karena ketika kamu percaya sama orang lain, kamu tahu kamu nggak sendirian. Ada orang-orang yang bakal bantuin kamu kayak despite apapun challenge-nya gitu. Dan hasil kerja yang bagus itu mungkin orang ngelihatnya cuma di depan gitu. Oh, ini kerjanya bagus, misalnya Ari atau Taskia gitu. Bisa bikin proker yang bagus kayak gini-gini, tapi sebenarnya itu juga karena dalam komunitasnya itu kayak mereka membahu-membahu gitu loh, kayak percaya satu sama lain. Jadi itu bukan hasil kerja, misalnya aku sebagai PJ sendiri, kalau misalnya aku banyak kemarin kepanitiaan gitu, tapi itu karena ada bantuan dan support dari orang lain, ada baik itu dari staffnya, dari teman-teman dekat kamu, atau maupun yang paling gede mungkin dari keluarga gitu. Jadi dibandingkan banyak sih kalau misalnya emang untuk menjalankan kepanitiaan atau organisasi gitu ya faktornya. Cuma untuk aku paling gede itu emang
mempercayai trust itu ya, mempercayai orang lain gitu, dan tahu kalau misalnya kamu kerja nggak sendirian gitu sih kira-kira. Selalu ada ruang untuk improvement kok teman-teman. Thank you. Baik, terima kasih Kak Taskia atas jawabannya. Kepada Kak Ari, apakah Kak Ari memiliki tanggapan? Kalau dari aku sendiri, enggak sih. Baik, terima kasih. Dengan ini, dengan jawaban Kak Taskia tadi merupakan penutup dari segmen 3, pertanyaan seputar pengetahuan organisasi. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen 4, yaitu segmen debat bebas. Segmen 4 akan dipandu oleh Fasya selaku moderator kedua. Silakan Fasya. Baik, terima kasih Wade. Inilah segmen 4, segmen debat bebas. Pada segmen kali ini ada beberapa aturan yang sedikit berbeda dari segmen sebelumnya. Berikut aturan segmen 4, debat pemira IKMI 2021. 1. Tiap-tiap kandidat diwajibkan sudah mempersiapkan pertanyaan untuk kandidat lain. 2. Tidak ada tema khusus dalam segmen ini. 3. Tiap-tiap kandidat wajib melempar dan memberi tanggapan atas pertanyaan dan jawaban kandidat lain. 4. Waktu yang diberikan adalah 30 detik untuk membacakan pertanyaan, dan waktu menjawab dan memberi tanggapan sebanyak 90 detik. Jika dalam waktu 90 detik, kandidat belum selesai menyampaikan jawaban atau tanggapannya, panitia akan memberikan dispensasi waktu selama 30 detik untuk kandidat. Setelah dispensasi waktu habis, kandidat akan langsung diberhentikan oleh panitia. Oleh karena itu, dimohon untuk para kandidat untuk tetap memperhatikan timer dan memperkirakan jawaban tersampaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 5. Setelah kandidat membacakan pertanyaannya, kandidat lain dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. 6. Kandidat boleh berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. 7. Segmen ini berlangsung paling lama selama 20 menit, dengan alokasi waktu 10 menit untuk masing-masing pertanyaan para kandidat. Itulah aturan pada segmen 4. Dimohon agar tiap kandidat tetap memperhatikan timer selama menjawab atau menanggapi kandidat lain. Segmen 4 dimulai. Silakan kepada kandidat 1, Kak Taskia, membacakan pertanyaannya untuk kandidat 2. Waktunya 30 detik dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Oke, makasih panitia. Jadi untuk Ari ada strategi. Jadi aku udah nonton video presentasi Ari. Mungkin pertanyaan soal proker yang organization mission statement yang menurut aku itu menarik banget. Kalau buat Ari itu ini kayak apa sih gitu, apa semacam sumpah di atas kertas gitu, Kari? Kalau misalnya ada yang ngelanggar gitu, mungkin dapat sanksi atau enggak, biar mungkin pengurusnya punya komitmen lebih gitu, atau lebih kayak disiplin, kira-kira gimana tuh menurut Ari? Thank you. Baik, terima kasih Kak Taskia atas pertanyaannya. Kepada kandidat 2, Kak Ari, saya persilakan menjawab. Waktu menjawab 90 detik dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Oke, jadi aku langsung jawab aja. Jadi organization mission statement tuh bukan sebuah sumpah ya. Jadi sifatnya nggak se-strict itu, karena ya malas juga harus sumpah-sumpahan mulu kan. Ini tuh lebih ke guideline dan penjabaran goals bersama. Dan intisarinya adalah siapa kita dan apa yang kita mau lakukan gitu. Dan dengan mission statement ini, pertanyaan tersebut dijawab bersama. Makanya itu organization mission statement. Jadi ketua pastinya punya visi, tapi itu kan nggak berarti patokannya cuma itu. Dan IKMI bukan punya ketua doang. Jadi dokumen ini bukan cuma mencerminkan apa yang dimau ketua, tetapi juga if all goes well semua anggota pengurus. Jadi dasar dari ide organization mission statement itu adalah kontribusi sama dengan komitmen dan tanggung jawab. Jadi diharapkan bukan sekedar persetujuan akan aturan yang dibuat orang lain saja, tapi idenya kalau kita ikut kontribusi dalam perancangan guidelines tersebut, ya kita akan merasa lebih bertanggung jawab karena itu dibuat sebagian oleh kita. Nah, untuk masa pelanggaran, sanksinya akan bersifat lebih halus, tapi bukan berarti ringan. Maksudnya sanksi yang lebih keras itu kan pasti berdasar ADRT dan aturan lain yang berlaku. Tapi mission statement ini bukan dibuat untuk mengantisipasi pelanggaran. Isinya nanti lebih
ke pertanyaan yang lebih general kayak apa yang kita ingin lakukan dan core values. Jadi pelanggarannya lebih ke bersifat reflektif dan akan dibawa ke rapat paling itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ari. Kepada kandidat 1, dipersilakan memberikan tanggapannya atas jawaban dari kandidat 2 atau memberikan pertanyaan tambahan. Waktu yang diberikan adalah 90 detik, dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Oke, thank you Ari. Itu udah jelas sih buat apa. Jadi ini bukan sumpah, nggak strict, dan aku setuju sih orang pasti males kalau misalnya ada sumpah-sumpah dan nggak menjamin juga kalau misalnya mereka bakal mematuhi gitu ya kalau nggak merasa sangat bertanggung jawab gitu. Dan menurut aku ya ini baru sih, jadi ada sesuatu yang disepakati bersama dan bukan cuma ketua aja. Jadi semua staff dan segalanya itu ikut berkontribusi menyusun satu paper ini gitu. Dan yang harapannya gitu orang bisa lebih bertanggung jawab gitu ya. Dan nggak ada sanksi. Jadi mungkin emang sifatnya bukan yang strict, bukan yang untuk ada aturan yang emang harus dipatuhi, enggak berarti ya. Berarti emang untuk membangun rasa tanggung jawab gitu ya, terus biar lebih efektif juga himpunan, maksudnya organisasi kita. Well, I think it's a good idea. Itu aja sih. Thank you, Ari. Nice. Baik, terima kasih Kak Taskia atas tanggapannya kepada Kak Ari. Apakah memiliki tanggapan juga? Baik, kalau begitu, ya. Ya, boleh Kak Ari. Maaf, ya palingan tanggapan aku cuma ya terima kasih Taskia wisi eye the eye gitu aja sih maksudnya. Baik, kalau begitu kepada Kak Taskia, apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan lain untuk Kak Ari? Enggak sih, udah oke. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan dari kandidat 2. Kepada kandidat 2, Kak Ari, dipersilakan membacakan pertanyaannya kepada kandidat 1. Waktunya 30 detik dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Oke. Jadi untuk pertanyaan aku adalah mengenai salah satu proker yang dijabarkan Taskia di PPT-nya, yaitu pembinaan pengurus IKMI. Jadi mau tahu aja sih itu teknisnya kayak gimana dan apakah pembekalan yang dilakukan itu sekali atau rutin dan bentuknya gimana, gitu aja. Terima kasih Kak Ari atas pertanyaannya. Kepada kandidat 1, Kak Taskia, saya persilakan menjawab. Waktu menjawab 90 detik dimulai setelah kandidat mulai berbicara. Oke, makasih Ari pertanyaannya mengenai poker. Oke, jadi untuk awal ya tentang pembinaan. Jadi untuk itu aku mikir narasumbernya itu memang kepengennya kepengurusan tahun lalu. Jadi nanti yang sharing itu akan teman-teman pengurus dari tahun lalu. Moga-moga bersedia. Tadi aku juga udah sempat reach out ke Kak Almi. Kak Almi kalau ada di sini, terima kasih banyak atas bimbingannya. Itu juga jadi emang rencananya pengen reach out gitu. Isinya apa? Mungkin yang paling awal itu seputar cara alur kerja divisi ya, teknis untuk kalau hard skill ya itu untuk buat LPJ atau misalnya gimana sih cara ajuin dana gitu kan, terutama untuk Kadif sama Wakadif gitu. Terus kalau misalnya itu untuk technical hard skill, untuk soft skill mungkin kayak nanti kita gimana cara komunikasi ditingkatkan antara pihak gitu, staff dan anggota, itu cara nge-maintain komunikasi gitu ya. Itu bakal aku lakukan di awal-awal pembentukan pengurus sih, bisa dibikin misalnya jadi 2 hari gitu ya. Pertama kita mungkin fokus sama hard skill dulu, itu bisa diadain bersama-sama. Tapi kalau untuk yang soft skill, karena kebutuhan itu berdasarkan divisinya, tadi aku juga udah ngobrol sama Kak Almi, jadi emang harus disesuaikan gitu ya divisi. Misalnya SW butuhnya apa, creative production butuhnya apa, itu kan skillnya bakal beda gitu. Jadi bisa di-adjust tergantung kesediaan masing-masing pengurus bidang gitu. Jadi again ini untuk membekali aja di awal supaya teman-teman pengurus itu nggak bingung, karena pasti mereka nggak familiar gitu kan. Mungkin frekuensi bisa diatur lagi sih kalau panitianya butuh. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Taskia atas jawabannya. Kepada kandidat 2, dipersilakan memberikan tanggapannya atas jawaban dari kandidat 1 atau memberikan pertanyaan tambahan. Waktu yang diberikan adalah 90 detik dimulai setelah kandidat mulai berbicara.
Ya, tanggapan aku adalah itu tadi juga penjelasannya cukup jelas dari Taskia ya. Emang salah satu keresahan dari yang saya dengar sendiri dari teman-teman saya yang jadi pengurus IKMI itu kayak kadang kalau jadi kadif tuh kayak bingung mau ngapain. Dan personally juga saya merasa hal yang mirip pas saya jadi staff academics itu kan disuruh bikin webinar from scratch dan benar-benar harus dipelajari along the way kan, jadi nggak ada nggak ada guidelines dari awal. Dan emang yang I wish pas itu adalah if only dari awal tuh I know what to expect gitu tugas ini, biar ya kedepannya lancar dan lebih sedikit stress dan anxiety ya pas mengerjakan prokernya. Jadi ya gitu aja sih. Also very interesting idea aja. Terima Baik, terima kasih Kak Ari atas tanggapannya. Kepada Kak Taskia, apakah memiliki tanggapan juga? Dari aku cukup cuma bilang thank you, Ari. Baik, kalau begitu kepada Kak Ari, apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan tambahan? Enggak sih, udah cukup jelas soalnya. Terima kasih. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dari masing-masing kandidat, bisa langsung saja disampaikan kalau ada pertanyaan tambahan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tambahan, baru saja kita saksikan kedua kandidat saling bertanya, menjawab, dan berdebat. Dengan begitu, selesailah segmen 4, debat bebas pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen terakhir atau segmen 5 dari debat Pemira IKMI 2021, yaitu pidato persuasif. Segmen 5 akan dipandu oleh Made, selaku moderator 1. Silakan Made. Baik, terima kasih Fasya dan juga kepada kedua kandidat. Segmen selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pidato persuasif yang akan disampaikan oleh masing-masing kandidat. Dalam pidato persuasif ini, para kandidat dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat pamungkasnya guna meyakinkan para voters dan merupakan kesempatan untuk mengumpulkan suara. Masing-masing kandidat diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan pidatonya. Kesempatan akan diberikan berurutan sesuai dengan nomor urut kandidat. Dimohon untuk setiap kandidat tetap memperhatikan timer selama menyampaikan pidatonya. Baik, kami mulai aja dari kandidat pertama untuk Kak Taskia. Apakah sudah siap? Oke, udah siap kok. Baik. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, bisa dimulai dari sekarang setelah Kak Taskia mulai bicara. Silakan. Oke, makasih. Jadi langsung mulai aja ya untuk pidato persuasif. You guys, maaf, I will talk in English first. Ini heads up aja. So I think you guys have seen me debating. You have seen my presentation, and those who work with me have seen me how I do things. So in the end, I will not give any encouragement for you to choose me. I will let you guys judge me based on my actions. What I want to make clear is that I do not desire for this position. Being a leader, a president in this case, for me is a huge responsibility. And if you haven't put your faith in me for being a candidate, I won't be standing here. But I truly appreciate your support, and I want to thank you all for that, for the bottom of my heart. Whoever you choose, either me or Ari, you don't need to worry because both of us will do our best. Still, if you choose me, I want you to be sure that you know what you want from me and for IKMI. If I were chosen, you are as responsible to me as I am responsible to you. In other words, you have to lend me your support, and in exchange, I will work hard to fulfill your wish for it. Thank you very much. Baik, terima kasih Kak Taskia atas pidatonya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pidato persuasif dari kandidat nomor urut 2. Maaf. Kembali kandidat nomor urut 2, apakah
Kepada kandidat nomor urut 2, apakah sudah siap? Ya, sudah. Baik. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, bisa dimulai dari sekarang setelah Kak Ari mulai berbicara. Oke, jadi ya aku juga in English ya pidatonya. I just want to say thank you again for trusting me enough to be a candidate. I honestly never would have seriously thought I would be here, ever. Now, if you were to ask me about the basis of my vision, it really is pandemic-based. I'll just be honest about it, because I believe with all of my heart that this whole thing has affected us in ways that we don't fully realize. Not seeing campus, not seeing our friends, and not seeing ICMI, and not physically seeing what it has to offer really takes a toll on our sense of commitment. We have not adapted to it, and no one can blame us for it, really, because this is something unprecedented, which is why I said in my vision that I wanted to maintain this organization's sense of family, because that's what I feel has been lacking for many members, even though that's the basis of commitment and the motivation behind just about everything we do. And what we have found out these past 2 years is that something that seems simple, like watching a movie or watching a movie together or doing games together, is the highlight for so many of us, because simply that's the time where we get to hang out together. So that's what I think we should do as an organization. After 2 years of online operation, instead of just asking how we should adapt our programs to be online, we also have to really ask what we need and whether our programs can be changed to suit our needs better according to our situation. If we address this, then I think ICMI will be better off, even in the farther future ahead. And I guess I also would like to add that I agree with Taski's own statement beforehand. If I'll let you choose whoever you want based on our merits, but you also have a responsibility in choosing which one of us. Thank you. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ari, dan juga saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kedua kandidat karena atas penyampaian pidato persuasifnya yang cukup emosional dan nggak begitu menanggapi diri masing-masing juga begitu. Pastinya kita akan milih sesuai dengan hasil debat hari ini dan nanti Q&A. Oke, agenda selanjutnya akan dipandu oleh Fasya selaku moderator 2. Silakan Fasya. Terima kasih Wande, itulah tadi kelima segmen debat pada hari ini. Segmen kelima, penyampaian pidato persuasif tadi, merupakan penutup dari debat Pemira ICMI 2021 pada hari ini. Diharapkan dengan adanya debat ini, para voters akan lebih mudah menentukan siapa yang nanti akan dipilih untuk menjadi Ketua ICMI tahun 2022. Saya Fasya, selaku moderator 2. Dan saya Made, selaku moderator 1. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Acara kami kembalikan kepada MC. Silakan Lala. Baik, terima kasih untuk Made dan Fasya telah memandu kelima segmen debat sore hari ini. Dan sebelum saya tutup, akan diadakan sesi foto bersama dan dimohon untuk seluruh voters, panitia, dan kedua kandidat untuk menyalakan kameranya. Baik, sesi foto bersama akan dipandu oleh panitia dokumentasi. Kepada dokumentasi yang bertanggung jawab, persilakan. Oke, bagi yang mau on cam, boleh on cam dulu, boleh siap-siap dulu biar kelihatan cakep dan cantik. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Lagi. Inilah kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Sesi foto bersamanya telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan voters yang telah hadir dan menyaksikan debat hari ini. Kita akan kembali berjumpa di rangkaian Pemira ICMI selanjutnya, dan saya Lala selaku MC untuk acara hari ini undur diri. Selamat siang semua. Selamat sore.
kasih. Thank you panitia, thank you teman-teman yang udah datang. Thank you panitia dan Oke. teman-teman. Ya. Semangat terus Sama-sama, panitia. Kak. Terima kasih, Kak.